Dasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, jadikanlah organisasi IMM ini menjadi wadah yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi masyarakat, ya, bagi agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, tantangan, ya, tantangan yang tadi sudah disampaikan betul sekali. Kita ini di era digital, ya, atau biasa disering kita menghadapi bonus demografi. Kadang-kadang saya sering sekali menyampaikan kepada, tidak hanya di diskusi-diskusi ya, tapi sering sekali juga diajak diskusi oleh teman-teman PMI, khususnya di Surabaya, ya, dan teman-teman HMI juga di Surabaya. Saya sampaikan pergerakan-gerakan mahasiswa yang saya anggap itu masih konservatif, gerakan hari ini yang masih konservatif itu sangat tidak relevan. Saya ambil contoh, ya. Seharusnya kita yang tadi dikritik juga tuh, tiap malam ngomong bangsa negara sampai subuh, nanti tidur bangun siang, bangun sore, nanti mandi makan, kuliah enggak, ya. Terus persiapan habis maghrib ngopi lagi sampai malam, ngobrol bangsa dan negara, terus begitu. Jadi itu menguap, ya. Yes, alhamdulillah ayahnya hari ini IMM nggak begitu tertib, sehingga banyak juga yang kuliahnya tepat waktu, lulus tepat waktu, dan sering aktif di akademik. Jadi tantangan tadi, saya kembali ke tantangan tadi, bonus demografi, yang saya anggap hari ini gerakan-gerakan mahasiswa itu juga sangat tidak relevan. Kita sering sekali ketika menyampaikan opini di tengah masyarakat itu, yang pada akhirnya ini berbenturan dengan abang-abang polisi kita, yang padahal juga sebenarnya tugasnya memang begitu, jadi jangan disalahkan. Kritik-kritik yang disampaikan itu terkadang menjadi dunianya kita saja, gitu. Padahal ada misalkan kawan-kawan ini aksi, tukang beca lewat, kalian lagi aksi, pasti gimana? Lapoy mahasiswa itu bukan macet, kan begitu. Padahal apa yang disampaikan oleh kita, apa yang diupayakan oleh kita ini adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, ini terjadi miss, ya, di tengah masyarakat, sehingga pergerakan ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak terintegrasi dengan kepentingan masyarakat secara umum. Saya anggap yang khusus mahasiswa saja. Jadi kalau dibandingkan, saya sering tanya, banyak kan kader IMM, PMI, HMI, GMI, atau yang lain-lain, lebih banyak yang mana? Di kampus ini lebih banyak yang ini, di kampus ini lebih banyak yang ini. Ya, kalau di kampus PTM jelas, ya, di perguruan tinggi Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah, dimanapun pasti yang paling banyak ya IMM. Ya. Nah, apa betul demikian? Ya, kenyataannya yang terjadi adalah bukan IMM, bukan HMI, bukan PMI, bukan GMI, dan yang lain-lain. Bukan itu yang mayoritas, ya, mahasiswa itu. Yang lebih mayoritas adalah mahasiswa yang nggak ikut organisasi, betul ya? Yang seharusnya sama-sama kita juga mikirkan ini bangsa ini. Nah, jadi terkadang ini kayak jadi main-mainan kita di organisasi ini. Jadi kayak main-mainan, ya, cuma untuk gagah-gagahan, ya. Ya, kalau dulu senior saya nyampaikan ini jadi disorientasi dan menjadi kayak seperti onani intelektual, bahasa kasarnya begitu dulu. Sehingga apapun yang diupayakan tidak sampai substansi. Kita tahu dalam perjalanan start awalnya bagus, apalagi dengan tema reaktualisasi spirit profetisme. Profetik tadi sudah disampaikan oleh ayahanda itu kita kadang benar di awalnya, tapi gak bagus di outputnya, gak sampai pada substansinya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kemarin saya buka acara muscap di Bojonegoro, kebetulan jadi langsung ke sini, mulai dari hari Kamis malam saya berangkat dari Surabaya, nginep di Bojonegoro langsung ke sini. Kemarin ada diskusi yang menarik. Kebutuhan kita
untuk bagaimana strategi kita ke depannya, yang mungkin tidak hanya kader-kader IMM, bagi siapapun mahasiswa, hari ini tantangannya agar lebih produktif di tengah masyarakat, yang pertama harus adaptif. Yang kedua, itu harus inteleknya, improve intelek, ya, terus apa namanya, kreatif. Yang ketiga adalah kreatif dan juga kolaboratif. Jadi kawan-kawan hari ini kadang merasa IMM berjuang sendiri, teman-teman yang lain berjuang sendiri, sehingga jadi kadang saya melihat, karena kehidupan sehari-hari di Surabaya, saya melihat kayaknya nggak penting-penting banget gitu kehadiran kita di tengah masyarakat. Ya, yang pentingnya itu paling nanti kalau sudah jadi alumni, terus mungkin dipakai masuk dalam pemerintahan atau menjadi tokoh, ya, menjadi tokoh profesional begitu, menjadi orang yang betul-betul bermanfaat. Tidak semuanya, nggak semuanya. Nah, yang terjadi adalah karena tadi akhirnya disorientasi. Saya ingin menyimpulkan ada dua hal aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, strategi yang tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita harus adaptif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Taufik Ismail. Betul, bagaimana kawan-kawan hari ini menggunakan digital sebagai alat atau kekuatan untuk bergerak. Dan bagaimana kawan-kawan dituntut kreativitas hari ini. Ya. Hari ini saya bukan mau melarang aksi, ya, demo. Ternyata setelah evaluasi demo ini jadi gak substansial karena banyak disusupi dan kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya tidak mencapai substansinya. Saya ambil contoh, saya kemarin itu dengan teman-teman Cipayung di Jawa Timur nolak, gak usah ikut ke tol waktu isu Omnibus Law, karena ada banyak sekali elemen masyarakat, ya, yang nggak tahu ini golongan dari mana, golongan mengatasnamakan ini, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan ini. Sehingga apa yang terjadi? Chaos. Berapa ratus orang ibaratnya ditangkap. Terus bagaimana? Apa yang terjadi? Kita lakukan upaya pertama komunikasi dengan pihak kepolisian, sekaligus menyampaikan niat kita. Di Polda kita sampaikan, izin Bang, kita mau aksi. Aksi apa? Omnibus Law. Jadi kalau bisa diupayakan, kita nggak akan aksi asal pertemukan kami dengan Bu Gubernur di Gedung Geraha. Ya nanti kita nggak bisa, Bang. Pokoknya kalau nggak bisa dipertemukan hari ini, harus ada jaminan kita bisa bertemu dengan Gubernur saat kami ingin menyampaikan ini, karena Bu Gubernur adalah perwakilan dari representatif daripada masyarakat Jawa Timur. Ya, kami ini adalah mahasiswa yang sebagai penyambung lidah masyarakat. Oleh karena itu ini fungsi kami. Akhirnya nggak ketemu jalan itu, tidak bisa ada jaminan dari Polda untuk mempertemukan kami dengan pemerintahan provinsi. Akhirnya oke, Bang, izin kita aksi, begitu. Berapa orang kita sampaikan aksi, betul, aksi Cipayung, misalnya isinya IMM, PMI, itu kita ambil contoh strategi-strategi itu yang harusnya lebih elegan kita lakukan. Bukan lagi sekarang kadang-kadang yang penting viral benderanya, yang penting kelihatan gambarnya. Kalau udah merah turun ke jalan, top pokoknya. Ternyata apa? Dibandingkan manfaatnya, lebih banyak mudorotnya. Karena nggak substansial. Mohon maaf, saya bukan melarang aksinya, tapi melarang pola-pola konservatif yang seperti ini, ya, yang tidak dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Nah, ini catatan bagi kawan-kawan khususnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ketika nanti harus terus tetap kritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan kabupaten, berkolaboratif dengan teman-teman yang lain. Jadikan satu ruang diskusi yang betul-betul harus bisa membentuk satu keputusan yang benar-benar memberikan kontribusi yang nyata. Misalkan kita mau mengkritisi soal perda ini, perda itu, begitu. Terus tampilkan juga dong, yang kalau ini keliru, yang benar yang mana. Jadi kasih solusi.
Nah itu yang melekat di dalam internal IMM. Ada nilai intelektualitas tadi yang sudah disampaikan ayahanda kita itu. Jangan hanya ya pokoknya aksi lah. Yang nanti ditanyai aksi apa? Aksi ini. Perpasangannya apa? Udah baca belum undang-undangnya? Udah baca belum? Apa? Mungkin yang lain-lain ternyata nggak belum dilakukan, belum ditempuh. Ya, kadang ini yang menjadi kita malu ya. Kita malu. Kayak semacam kemarin saya kadang juga miris itu waktu Omnibus Law sama. Bukan Omnibus Law, waktu itu ketika soal-soal KUHP, revisi KUHP, soal revisi Undang-Undang KPK. Yang tampil ini kan tokoh-tokoh hebat mahasiswa ini, badan eksekutif mahasiswa dari UI, dari yang lain-lain. Ternyata dipermalukan di depan TV, dilihat jutaan masyarakat Indonesia. Nah, saya kadang tanya, di mana IMM? Di mana PMI? Di mana GMI? Di mana HMI? Nah, ini yang perlu jadi perhatian khusus. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah bagaimana tadi menggunakan digital ya, sebagai alat menjadikan alat digitalisasi ini sebagai ruang gerak yang baru gitu loh. Untuk apa? Bisa sampai ke masyarakat. Generasi milenial hari ini kan hidupnya di dua ruang ya. Ada ruang nyata, ada ruang maya. Nah, saya sering sekali mengkritisi kemarin ya tentang tema yang diangkat DPP IMM pada waktu milad IMM yang tahun 2021 ya, tahun ini bulan Maret kemarin, membumikan gerakan membangun peradaban. Membumikan gerakan hari ini bisa nggak didefinisikan yang relevan di tengah aktivis mahasiswa ataupun di tengah mahasiswa ataupun masyarakat secara luas? Dengan cara bagaimana? Kalah kawan-kawan mungkin ya, sekalipun nanti gabung kita di Cipayung, Ngawi, bahkan sampai Cipayung Jawa Timur, kalau mau menyampaikan opini nggak akan didengar oleh masyarakat. Bahkan 0,5%-nya masyarakat Indonesia kayaknya nggak didengar. Kalah sama Atta Halilintar, kalah sama Raffi Ahmad ya, yang nggak pernah ngikut-ngikutan kayak kita ini belajar leadership camp, leadership, belajar manajemen organisasi, belajar yang lain-lain ya. Terus ngomong malam diskusi ngomong bangsa negara. Mereka nggak bicara begitu, ternyata sekali mereka neken klik ya, heboh dunia, Indonesia, betul gak? Kalah sama yang cuma bilang siap begitu aja, kalah gitu. Kalah pengaruhnya. Ini menjadi catatan ya, untuk kita semua aktivis mahasiswa ya, khususnya IMM, manfaatkan ya, dan harus mulai bergerak di dunia digital ini. Ya, saya ambil contoh ini sudah terang-terangan kok. Saya mau tanya official akun media Instagramnya PCI IMM Ngawi official berapa followernya? Berapa Mas Niko? 100, 200. IMM Ngawi mulai dari tahun ke tahun cuma 200. Tanyai alumninya kira-kira follow enggak ya? Mas-mas vokalnya nggak follow enggak? Atau jangan-jangan mas-mas vokalnya nggak pakai Instagram? Nah ini yang menjadi. Yang lebih miris ya kami di IMM Jawa Timur, nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Jadi kalau teman-teman Jawa Timur kita kan punya data tuh, ngerekam data. 1 tahun saja itu bisa melebihi 10.000 kader IMM di Jawa Timur yang masuk. Ya, satu angkatan. Malang itu sekali masuk 700 sampai 1.000. Surabaya sama, orang banyak juga. Jember dan yang lain-lain. Kita kan sekarang sudah punya 27 cabang, tinggal 3 cabang lagi kita ini rata seluruh Jawa Timur ada IMM semua. Nah, tapi yang ternyata akun official DPD IMM Jawa Timur yang follow cuma berapa? 1.000. Mohon maaf, 2.000 sekian. Padahal IMM Jawa Timur udah lama. Ya. Jadi saya ketika mungkin akun official DPD IMM Jawa Timur menyampaikan informasi atau menyampaikan gagasan di tengah masyarakat, nggak masyarakat luas, masyarakat IMM, kadang nggak tahu akhirnya masyarakat IMM. Kenapa ya nggak di follow? Saya kemarin waktu milad itu sering ngomong begini, apa sih maksudnya ini Andreas ini kok? Cuma pengen dapat follow kan?
Ya kalau mau dapat follow nih Instagram pribadi ngapain official organisasi yang dijual apa yang diorbitkan gitu kan. Nah ini kan salah satu bagaimana upaya. Yang kedua, ketika misalkan kita menggunakan WhatsApp begitu. Mas Niko saya yakin dengan kawan-kawan ini kan punya kontak di HP-nya. Kalau kita mau menyuarakan sesuatu melalui flyer-flyer ini kan bisa menjadi doktrin di tengah masyarakat kita. Iya enggak? Satu flyer di-share oleh kawan satu dengan yang lainnya kan punya saudara dan kawan yang lain-lain di kontak HP-nya. Tapi kenapa kadang nggak mau di-share gitu loh di WhatsApp atau di kontak HP apa di WhatsApp ya, di media WhatsApp-nya. Hal ini penting untuk bagaimana mempropaganda yang menyampaikan kepada publik ya bahwasanya kita punya gagasan begini, kita punya gagasan begini. Itu. Nah, sehingga ketika kita memahami kondisi-kondisi tantangan yang ada di tengah lingkungan kita ini ya dengan semangat yang akan dibangun ini ya, dan dengan identitas IMM kita ya dan juga identitas kemuhammadiyahan kita ini nggak boleh dipisahkan ya. Kadang-kadang juga ada yang ngaku kader IMM tapi nggak ngaku kader Muhammadiyah, ini kan sontolo ya gitu. Jadi siapapun kader IMM ya kader Muhammadiyah. Jadi kalau tidak lagi berdebat antara Muhammad, saya bukan Muhammadiyah, Muhammadiyah kan begini begitu. Kan ini kan, Muhammadiyah itu nggak tahlil, Muhammadiyah itu nggak ini, nggak itu. Nah, berarti ini kader IMM yang konservatif begini, ini nggak selesai kaderannya. Ya. Jadi nggak mau mengakui Muhammadiyah karena apa? Karena ada framing di lingkungan masyarakat di kelas menengah ke bawah. Ya, tidak memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah sehingga nanti kalau ditanya Islamnya Islam Muhammadiyah, Islam ini, Islam itu. Gitu. Padahal kalian nanti kalau meninggal ditanyai sama malaikat nggak mungkin juga itu ditanyai kamu Islamnya Islam mana kan begitu. Islam ya Islam saja. Nah, saya kira ini yang perlu juga dilakukan oleh internalisasi mulai level cabang sampai pada komisariat ya untuk bagaimana memahamkan al-Islam ke Muhammadiyah. Nggak perlu didoktrin, nggak perlu dipaksa. Ya, kita ini organisasi yang legal, ya Pak ya, kan Muhammadiyah legal Pak. Kalau nggak legal kan pasti ditangkap sama bapak-bapaknya ini kan. Atau mungkin dituduh menjadi organisasi yang radikal. Kan nggak ada Muhammadiyah, gimana mau radikal? Muhammadiyah juga yang ikut mendirikan bangsa ini kok, ya kan? Tokoh-tokoh Muhammadiyah juga ikut mendirikan bangsa ini. Ini bapak-bapak TNI-nya kan sejarahnya ada Jenderal Sudirman, beliau ini kan orang Muhammadiyah. Ya, kader Hizbullah. Jadi nggak mungkin lah. Jadi jangan pesimis kita sebagai kader Muhammadiyah ya. Sampaikan identitas kita. Karena ini adalah upaya ikhtiar. Ya. Jadi jangan lagi dipersoalkan ini diadu domba di kalangan internal Islam. Ya soal masalah golongan dan kelompok gitu. Ini kan sangat jumud sekali gitu. Itu mungkin kalau 100 tahun yang lalu ketika Muhammad Dahlan mau awal-awal mendirikan Muhammadiyah terjadi kondisi seperti itu ya mungkin iya, it's okay, gak masalah. Tapi sampai hari ini 100 tahun kemudian hal seperti itu masih dipersoalkan di tengah masyarakat kita. Ini kan satu kejumudan di dalam internal umat Islam khususnya di Indonesia. Betul? Kalau misalkan ada perbedaan pemilih menjadi kelompok ini, organisasi ini dan ini nggak masalah. Seharusnya ukhuwah Islamiyahnya harus tetap dijaga kan begitu. Nah, di doktrin juga diyakini juga ikut ber-IMM dan ber-Muhammadiyah itu tujuannya tidak lain dan sudah disampaikan oleh Ayahanda. Ya, kita ini kan mengikhtiarkan diri kita masuk ke dalam IMM, masuk ke dalam Muhammadiyah ini untuk bermanfaat, untuk memberikan manfaat. Kenapa? Punya semangat ya tadi amar ma'ruf nahi munkar, ada yang ingin ditinggikan derajatnya ya kita surullah yang surkum sabit agamakum, siapa menolong agama itu tujuannya kan ikut Muhammadiyah menolong agama ini ya kan? Karena memang mau apa manusia itu sesuai dengan prinsip orang Islam mau apa hidup di dunia ini kalau bukan untuk beribadah kan gitu. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan adalah semoga nanti berjalan sampai periode selanjutnya. Tadi harapannya juga ya Anda terus berkembang. Nah ini alhamdulillah bergeser dari Mandingan berani ke kota. Jadi memang cabang itu harus berkegiatannya di kota. Saya orang Jember, ketika jadi IMM Jawa Timur ya terpaksa harus hidup di Surabaya.
Walaupun di Surabaya saya nggak tahu promo ya enggak. Cuma pertama awal-awal diem di kantor PWM di Menanggal ya. Sedikit-sedikit jalan ke Ahmad Yani, kadang juga apa namanya nyasar-nyasar, nggak apa-apa. Memang harus ada upaya. Ya, katanya Sultan Syarif, hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Jadi kalau Mas Niko dan kawan-kawan pengen menang ya harus ada perjuangannya, ya. Dan perjuangan itu ya tidak lain adalah bagaimana bentuk ibadah kita ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah cukup panjang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat Mas Niko dan juga kawan-kawan ya. Nanti koordinasi sama DPD Jawa Timur walaupun umur saya tinggal 2 bulan lagi ya, karena Januari saya harus purna ya. Oh ya terakhir ya, saya ingin menyampaikan pada ayahanda dan juga keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah di lingkungan Kabupaten Ngawi, alhamdulillah IMM kemarin muktamar dan alhamdulillah kita menempatkan lagi satu kader IMM Jawa Timur menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat ya, DPP dapat di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hari ini juga dilantik di Jogja, seharusnya saya juga dilantik ya karena saya ikut juga di struktural DPP IMM, tapi karena saya masih diamanai menjadi Ketua Umum DPD ya saya harus menyelesaikan tugas saya, menyempurnakan tugas saya dan amanah saya di DPD IMM Jawa Timur. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri walikuli wijahatul wa muali hamastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.